Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Ilma Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai belajar dan pembelajaran. Hari ini, saya akan sedikit mengulas mengenai asas, prinsip, serta penerapan belajar dan pembelajaran. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai asas pembelajaran. Asas pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu asas dan pembelajaran. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa eh, apa itu asas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas merupakan hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan pembelajaran sendiri bisa diartikan sebagai usaha-usaha terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Jadi, kesimpulannya, asas pembelajaran bisa dikatakan sebagai prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru, di mana guru ini menjadi seorang calon pendidik bagi siswa di sekolah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan suatu proses belajar. Nah, dalam asas pembelajaran yang pertama, yaitu peragaan, terdapat beberapa penerapan-penerapan. Di antaranya masuk ke dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu penggunaan bermacam-macam alat peraga. Seperti yang terlihat dalam konteks kata peragaan, kita tentu secara tidak langsung akan menyimpulkan bahwa asas pembelajaran peragaan ini akan membutuhkan alat peraga. Yang kedua yaitu meragakan pelajaran dengan perbuatan dan percobaan-percobaan. Dari poin kedua ini kita bisa melihat bahwa asas pembelajaran peragaan bisa juga didukung dengan proses pembelajaran dengan meragakan pelajaran melalui perbuatan atau percobaan-percobaan. Kemudian yang ketiga adalah membuat poster-poster, ruang eksposisi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada menyelenggarakan karya wisata. Selanjutnya ada asas pembelajaran minat dan perhatian. Nah, dalam asas pembelajaran ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai guru bagi siswa. Di antaranya yang pertama ada dapat menunjukkan pentingnya bahan pelajaran yang disajikan bagi siswa. Yang kedua, berusaha menghubungkan apa yang diketahui siswa dengan bahan yang disajikan. Yang ketiga, merangsang siswa agar melakukan kompetisi belajar yang sehat, serta berusaha untuk menghindarkan hukuman. Yang keempat, ada mengajar dengan persiapan yang baik, menggunakan media, menghindari hal-hal yang tidak perlu, serta mengadakan selingan sehat. Asas pembelajaran yang selanjutnya adalah motivasi. Sebagai seorang guru, sama dengan asas pembelajaran yang sebelumnya, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menumbuhkan motivasi siswa kita. Yang pertama adalah dengan menggunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Bentuk pujian ini mungkin nanti akan memberikan motivasi tersendiri bagi siswa, sehingga siswa bisa kembali bersemangat, bisa menumbuhkan rasa semangatnya dalam belajar. Kemudian yang kedua ada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk segera menggunakan atau mempraktikkan pengetahuan yang baru dipelajarinya. Yang ketiga ada meminta kepada peserta didik yang telah menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan untuk membantu teman-temannya yang belum berhasil. Yang selanjutnya ada membandingkan prestasi peserta didik dengan dirinya di masa lalu atau dengan suatu standar tertentu, bukan dengan peserta didik yang lainnya. Menginjak pada pembahasan yang selanjutnya yaitu asas pembelajaran, korelasi, dan konsentrasi. Dalam pembelajaran korelasi dan konsentrasi terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi ini merupakan cara yang dilakukan untuk menarik perhatian dengan menggunakan alat peraga. Sebagai tenaga pengajar, kita dapat menarik perhatian siswa dengan alat peraga dengan tujuan agar kelas dapat memiliki topik. Kemudian siswa dibentuk kelompok dan tiap kelompok diberi permasalahannya masing-masing. Nah,
Dari permasalahan tersebut, kita bisa menginjak pada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan pengembangan. Dalam tahapan pengembangan ini, kelompok-kelompok diterjunkan langsung ke lapangan untuk mencari sumber data agar mereka bisa mendapatkan materi diskusi, laporan yang ditulis lengkap. Dalam proses pengembangan ini, para siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan guru bertindak sebagai pendampingnya. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahap kulminasi. Ini merupakan tahap akhir dari korelasi dan konsentrasi. Dalam tahap ini, semua kelompok dapat menyelesaikan, semua kelompok yang sudah sebelumnya dibentuk, kelompok siswa yang dimaksud sudah dibentuk, dapat menyelesaikan laporan yang sebelumnya sudah mereka buat, untuk kemudian diadakan diskusi kelas atau diskusi panel, di mana dalam diskusi ini semua siswa diharapkan bisa berperan aktif. Nah, yang selanjutnya ada asas pembelajaran kooperatif. Dalam asas pembelajaran kooperatif terdapat beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama adalah siswa tidak terlalu menggantungkan dirinya pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan berpikir sendiri, menentukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Keuntungan yang ketiga yaitu membantu anak untuk respect pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta mampu menerima segala perbedaan. Yang keempat ada membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima ada meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, dan mengembangkan keterampilan memanage waktu. Yang terakhir ada mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sehingga mereka dapat menerima umpan balik dengan baik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa asas pembelajaran, pengertian asas pembelajaran. Lalu apa sebenarnya arti penting dari asas pembelajaran ini? Kita dapat merangkum beberapa hal yang menjadi pemicu pentingnya dari asas pembelajaran. Yang pertama adalah pembahasan tentang berbagai asas pembelajaran mampu membahas tentang berbagai prinsip, teknik-teknik, serta pendekatan yang digunakan. Dengan mempelajarinya, seorang guru dapat memilih metode manakah yang layak dipakai sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Dari poin pertama ini, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa asas pembelajaran ini menjadi dasar atau pedoman bagi seorang guru untuk memulai atau melakukan proses pembelajaran. Dari adanya asas pembelajaran ini, kita sebagai tenaga pengajar atau sebagai seorang guru bisa memahami bagaimana seharusnya menerapkan metode belajar yang tepat kepada siswa. Yang kedua yaitu terlalu luasnya materi agama dan sedikitnya waktu yang tersedia untuk menyampaikan bahan. Dalam hal ini, bagaimana seorang guru berusaha mencapai tujuan pengajaran dan pendidikan agama. Disinilah fungsi metodologi pengajaran agama. Jika seorang guru mempelajarinya dengan baik, dapat memahami desain dan rancangan yang sesuai dengan pengajaran. Yang ketiga yaitu sifat pengajaran agama lebih banyak menekankan pada segi tujuan afektif atau sikap dibanding tujuan kognitif, menjadikan guru agama lebih bersifat mendidik daripada pengajaran. Metodologi pengajaran agama turut memberikan distribusi dalam pengetahuan terhadap jalan guru yang diharapkan. Dalam poin kedua dan ketiga, ini merupakan suatu gambaran dari arti penting asas pembelajaran dalam proses pembelajaran
pendidikan agama Islam. Nah, menginjak pada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ini dipengaruhi oleh kesiapan seorang guru untuk mengajar dan kesiapan seorang siswa untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip motivasi. Motivasi biasanya dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian seperti rendah diri atau keyakinan diri. Seorang anak yang termasuk pandai atau kurang pandai pun tentu bisa menghadapi suatu masalah. Nah, dari masalah tersebut, siapapun anak tersebut tentu akan membutuhkan motivasi. Disinilah pentingnya prinsip motivasi diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Yang selanjutnya adalah prinsip tujuan. Suatu tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan merupakan salah satu sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang, dan mengenai tujuan ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan seyogianya mewadahi kemampuan yang harus dicapai. Kemudian yang kedua adalah dalam menetapkan tujuan seharusnya kita mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. Kemudian pelajar yang selanjutnya adalah pelajar akan dapat menerima tujuan yang dirasakan, akan dapat memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah tujuan dari kita sebagai seorang guru dan murid seharusnya sesuai. Kemudian ada prinsip pembelajaran yang selanjutnya adalah prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran seharusnya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu, serta menyesuaikannya dengan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar yang akan diberikan. Menginjak pada prinsip pembelajaran yang selanjutnya, yaitu prinsip transfer dan retensi. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan hasil belajar disebut retensi. Tujuan belajar dan daya ingat dapat memperkuat retensi. Usaha yang aktif untuk mengingat atau menugaskan sesuatu latihan untuk dipelajari dapat meningkatkan retensi. Masuk pada prinsip pembelajaran yang selanjutnya, yaitu prinsip pembelajaran kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif ini mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, pemenuhan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Demikianlah pembahasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.